hampir saja saya tidak bisa hadir karena meninggalnya Lim Soo-hyang. Ramai di TV Lim Soo-hyang meninggal. Dan banyak tokoh-tokoh negeri ini yang sudah pada meninggalkan Indonesia untuk ke Singapura untuk bisa menghadiri pemakaman Lim Soo-hyang. Jadi sudah bisa dibaca itu siapa tokoh yang hadir itu dan apa hubungan dan kaitannya. Kalau tidak ada halangan, pagi nanti juga pacar Jono kan. Baik, Bapak-bapak dan Ibu serta ikhwan akhwat rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita pada Quran surah Al-Mulk, surah Tabarak, surah ke-67 pada ayat 24. Ayat 24 ini kembali Allah mengingatkan kepada manusia, sekaligus ya tentunya menyadarkan harusnya bagi orang yang mau sadar bukti ketiga kemahakuasaan Allah yang Allah nyatakan di dalam surat Al-Mulk. Bukti pertama atau burhan dalam bahasa Al-Quran itu tentang burung yang Allah ciptakan tidak jatuh dalam keadaan sayapnya terbuka maupun saat burung itu menutup sayapnya. Yang kedua yaitu yang soal penciptaan manusia. Qul huwallazi ansaakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, yang sudah kita bahas. Dan yang ketiga di ayat 24 ini, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan Muhammad, sampaikan pada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu, bagaimana mungkin mereka tidak beriman pada Allah, padahal dialah wallazi zara'akum fil ard, dialah yang telah menjadikan kalian zuriyah. Zuriyah itu keturunan, artinya berkembang biak di muka bumi. Artinya manusia kemudian punya keturunan, dan entah sudah berapa abad ini sejak Adam tidak berhenti, keturunan manusia itu tidak berhenti, terus saja kita melahirkan anak, anak-anak kita melahirkan anak lagi keturunan, dan makin hari tentu saja jumlahnya semakin banyak, hingga di mana-mana ribut ber-KB segala macam. Nah, yang sebenarnya maha kuasa untuk menciptakan manusia dengan keturunannya itu Allah. Dan kalau dalam bahasa keimanan kita, sesungguhnya penciptaan manusia itu sudah Allah tetapkan gitu, jumlahnya sejak di alam ruh, yang kita nggak tahu berapa miliar atau berapa triliun, bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak setiap saat menciptakan makhluk manusia baru gitu. Tapi Allah sudah ciptakan semua ruh manusia yang akan lahir ke alam dunia ini, itu sudah diciptakan terlebih dahulu di alam ruh. Barulah nanti satu demi satu akan lahir ke alam dunia lewat alam rahim, ditiupkan oleh perantaraan malaikat. Jadi ruh anak-anak cucu kita semua sedang nunggu di alam itu, nunggu giliran untuk lahir. Jadi bukan
Setiap hari Allah menciptakan roh baru. Jadi roh semua manusia itu sudah Allah ciptakan. Semua roh manusia sudah diciptakan oleh Allah, sudah jadi. Sementara manusia dalam arti ruh dan jasad, maka itu belum ada satupun yang hidup. Barulah berangsur-angsur Allah menciptakan jasad manusia. Jasad pertama itu langsung oleh Allah itu. Diciptakan jasad Adam dari tanah, lalu ruhnya ditiupkan. Jasad Siti Hawa juga langsung oleh Allah gitu, dari tulang rusuk Adam. Nah selanjutnya jasad manusia itu diciptakan oleh Allah lewat hubungan suami istri. Ya tetap saja Allah yang menentukan jadi tidaknya. Nah, keturunan manusia ini bisa berhenti kalau Allah menghendaki dia berhenti. Selama Allah tidak menghendaki dia berhenti, ya tidak akan pernah berhenti. Bahwa semua ruh yang diciptakan itu mesti sesuai dengan skenario Allah, mesti akan lahir semua. Adakah yang lahir mungkin cuma 1 menit lalu pergi lagi gitu. Tapi roh itu mesti hidup ya, makanya sungguh sangat tidak masuk akal gitu ya kalau akhirat itu tidak ada. Kenapa? Apa artinya roh itu masuk ke dalam rahim lalu lahir ke alam dunia, 5 menit kemudian mau, andai kata tidak ada alam barzah, alam dan seterusnya sampai alam akhirat, untuk apa 5 menit? 5 menit terus. Itu kita memahami dan meyakini bahwa alam dunia ini hanyalah salah satu alam, bahkan mungkin yang tersingkat, bukan mungkin, yakin tersingkat. Ya paling tinggi umur kita berapa tahun lah di alam. Tapi nanti kita di alam barzah mungkin ratusan tahun, mungkin juga ribuan tahun, tergantung kapan kiamat terjadi. Di alam mahsyar nggak tahu berapa lama, di alam hisab berapa lama, alam mizan, alam sirat, sampai akhirnya masing-masing kita kekal di surga dan nauzubillah orang yang kekal di neraka. Jadi setiap ruh pasti akan, jadi Allah yang menciptakan itu, berkembang biaknya manusia. Wallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah nanti semua itu akan dikumpulkan. Artinya nanti, maka tuhsyarun ini hasy, ya, hasy itu berkumpul. Mahsyar tempatnya, tempat berkumpul. Jadi ada hasyr, ada hasyar. Hasyar itu kata kerja. Hasyar kata kerjanya. Jadi tuhsyarun, kalian dikumpulkan. Mahsyar, mahsyar itu tempat berkumpul. Maka ada alam mahsyar, alam tempat berkumpul. Hanya ya bisa juga makan al-makan itu tempat juga. Bedanya mahsyar ini punya istilah tersendiri. Mahsyar itu tempat berkumpul, suatu tempat yang terkesan seperti tidak bisa menampung gitu. Itu mahsyar namanya. Masjid ini belum bisa disebut mahsyar. Kenapa? Karena masih lalawong, masih ada tempat-tempat yang agak leluasa. Tapi kalau sekarang datang lagi 500 orang masuk ke ruangan masjid ini atau 1000 orang,
maka yakin kita bakal pasedak-sedak, bakal berdesakan. Nah, ketika sudah berdesakan seperti itu, berhimpit-himpit seperti itu, maka tempat masjid ini disebut mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul yang tempatnya tidak memadai untuk jumlah yang akan berkumpul, sehingga berdesakan, berhimpitan. Nah, kenapa alam setelah kiamat, alam pertama yang akan dihadapi oleh kita manusia tersebut alam mahsyar? Karena di alam itu akan berhimpitan manusia. Kenapa? Ya bisa dibayangkan saja, semua manusia yang pernah Allah ciptakan dikumpulkan pada saat itu, dan semua sudah punya jasad lagi. Wallahu a'lam jasadnya seperti apa. Nah, termasuk ya bayi yang tadi yang baru lahir 5 menit maut, itu termasuk semua dikumpulkan. Semua manusia yang pernah Allah ciptakan ruhnya itu dikumpulkan. Plus lagi jin yang jumlahnya jauh lebih besar dari kita, tak berapa kali lipat. Karena mereka memang diciptakan lebih dulu dari kita. Menurut riwayat Imam yang dikutip Imam Al-Ghazali itu 80.000 tahun. Jadi, nah pada saat itu si jin sudah nampak saja seperti kita begini. Jadi di alam mahsyar nanti Bapak melihat jin seperti Bapak sekarang melihat saya saja. Ya lain saya jin. Ya seperti ginilah kita melihat. Jadi dia sudah bukan makhluk gaib lagi. Nah, nyata gitu. Cuman tentu saja dia punya jasad yang pasti berbeda dengan kita, sehingga kita tahu ini mantan jin, ini jin gitu, ini manusia. Ya semua kumpul di alam mahsyar itu, jin dan manusia yang pernah hidup, pernah diciptakan oleh Allah. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah dikumpulkan manusia itu. Ilaihi turja'un. Kalau turja'un ya kembali. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kita kepada Allah semua. Mau jin, mau manusia, mau kafir, mau mukmin, semuanya kembali pada Allah. Mana ada yang kembali pada Allah untuk diberi kenikmatan di surga, ada yang kembali untuk disiksa. Semuanya kembali. Maka tidak salah kalau kita melihat ada orang kafir meninggal, kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan doa. Kita semua berasal dari Allah dan semuanya kembali pada Allah. Orang kafir itu kembali kepada Allah, kembali untuk disiksa. Nah, karena tuhsyarun ini berkaitan dengan alam setelah kiamat, dan alam mahsyar adalah alam pertama yang akan dilalui oleh manusia. Maka orang-orang kafir kemudian menyatakan wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir itu berkata, mata hadzal wa'd, kapan wa'd itu janji, ya, kapan semua ini akan terjadi, kiamat itu, alam mahsyar kita dikumpulkan, surga dan neraka dan seterusnya. Jika kalian orang-orang yang benar. Para ahli tafsir menyatakan bahwa pertanyaan orang-orang kafir dalam ayat ini jelas ini memperolok-olokkan.
Bukan mereka memang ingin tahu kapan, tapi ya mempermainkan karena mereka tidak yakin. Tidak yakin kiamat itu akan terjadi. Karena mereka tidak meyakini alam akhirat seperti yang Allah nyatakan. Jadi pertanyaan ini sebenarnya hanya merupakan bentuk dari upaya mereka untuk memperolok-olokkan Rasulullah SAW. Maka jawaban tetap saja dijawab oleh Allah lewat Rasulnya. Kul, katakan, wahai Muhammad, innamal ilmu indallah, semuanya ilmu tentang itu, artinya kiamat dan kemudian apa yang akan terjadi setelah itu di alam mahsyar, alam hisab, alam mizan dan sebagainya, itu ilmunya hanya ada pada Allah. Ini yang sering kali suka menjadi pertanyaan juga ya, kenapa harus dirahasiakan oleh Allah, gak diberitahu ya, kapan kiamat itu akan terjadi, sehingga Rasul saja juga gak diberitahu. Ini semua terkait dengan sifat Allah yang Maha Pengampun. Karena itu kiamat baik yang kubro maupun yang sugro dalam bentuk kematian, kiamat juga disebutnya kiamat sugro, kiamat kecil, yaitu kematian kita. Kalau kiamat kubro ya semua mati. Itu memang Allah rahasiakan. Kenapa? Ya, ini karena terkait dengan sifat Allah yang Maha Pengampun. Andai kata kita misalnya tahu bahwa kiamat itu memang nggak akan terjadi dalam tahun 2000-an ini, masih 1000 tahun lagi, ya mungkin orang ya tenang-tenang aja, toh masih lama gitu. Saya nggak akan pernah mengalami atau tidak akan dialami sekarang. Itu paling yang harus saya hadapi adalah kiamat kecil kan. Padahal mungkin saja kiamat itu besok terjadi. Dengan demikian kita harus setiap saat, setiap detik ya harus siap menghadapi kiamat ini. Begitu juga dengan kalau memang kita yakin bahwa kiamat kubro itu memang benar masih lama, paling tidak kiamat sugro pun dirahasiakan Allah pada kita. Kapan kita akan mati? Tidak tahu kita. Ini juga yang membuat kita semakin harus siap-siap aja. Setiap detik kita harus siap. Andai kata kita tahu kapan, wah, manusia mungkin semua udah gak ada yang soleh mungkin lah. Paling 10 hari menjelang mati, soleh. Karena sifat Allah yang Maha Pengampun itu. Nah, kalau misalnya seorang tahu kalau dia akan meninggal umur 70 tahun, ya sudah sampai 69 tahun, 11 bulan, 20 hari, berbuat aja sepuas-puasnya, apa saja dia lakukan. Dosa apapun dia lakukan saja. Nanti tinggal 10 hari lagi mau meninggal, baru dia ambil air wudhu, asup ke masjid, tong keluar 10 kali istighfar saja, selesai Pak, surga. Allah Maha Pengampun. Nah sekarang bagaimana kita mau santai, mau tenang seperti itu? Kita nggak tahu kapan aja itu. Gak ada ukuran sama sekali. Usia gak jadi ukuran. Bapak berapa usia? Saya sudah 63. Wah Pak, selastu tuh. Malah berenlasan. Kalau dihitung dari umur Nabi mah last game ya. 63 siap-siap ya Pak. Saudara berapa saudara? Saya mau baru 35, wah tenang, masih lila. Mungkin yang 35 malah besok. Tingkat katabrak, tinggal. Nah, kita harus siap saja. Saya sebelum peristiwa tabrakan yang pernah saya alami tahun 2002, itu kalau menyampaikan masalah kematian itu
ya lempeng aja gitu. Hati-hati kita, setiap saat bisa saja maut itu menjemput kita. Ya memang saya terasa gitu, tapi jauh lebih terasa setelah saya mengalami tabrakannya. Benar terasa ya, bahwa setiap detik kita harus siap, harus siap aja. Ngimpi-ngimpi aja gitu, gak ada firasat malamnya tuh ya. Besok saya mau tabrakan itu, dan saya menganggap sudah selesai waktu itu, Pak. Sudah selesai. Begitu saya lihat bus di depan itu sudah ada di depan itu, maka saya sudah segera nyebut saja, ya Allah terima taubat saya siap menghadap. Semua terlintas, semua keluarga saya takbir. Ternyata karena kenapa? Ya belum ajal ya. Walaupun kalau lihat kondisi tabrakannya, wah, semua orang yang melihat kendaraan yang saya tumpangi sebelum ke rumah sakit berpikir ya paling ketemu jasadnya. Nah, kayak kerupuk gitu mobil. Ya, ada domba kayak gitu. Kijang yang saya pakai kijang kapsul ditabrak bus pasti 3/4. Kecepatan si kijang sekitar 110 itu sama ini. Gitu. Sampai dua-duanya nangkarak gitu. Saat itu saya berpikir selesai. Cuman kenapa saya bisa sempat berpikir dan sebagainya, setengah jam sebelum terjadi peristiwa itu, saya sudah ada firasat, memang subhanallah ya. Gara-gara itu, pagi itu saya memperbanyak istighfar gitu dengan suara agak dikeluarkan, ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaihi, astagfirullah. Terus saja saya gitu. Di samping si supir, dengan harapan si supir ikut istighfar. Subuh, ya, dari mulai subuh kita berangkat. Peristiwanya sendiri jam 7 kayaknya. Kilometer 9 menuju airport Palembang. Nah, ketika saya ingin berhenti karena dikeluarkan suara kan capek juga, Pak. Begitu saya mau berhenti, alhamdulillah lidah saya nggak mau berhenti dari istighfar. Nggak bisa saya berhentikannya. Entah bagaimana tiba-tiba saya pun ngambil kesimpulan, oh saya mau tabrakan. Atau gimana itu kok kesimpulannya jadi kadinya gitu. Udah saya pikir lebih baik berhenti aja. Terus berhenti ngapain? Kan saya tetap harus jalan. Nah, jadi berhenti. Ya sudah, saya bilang ke supir, pelankan dulu, saya mau ke belakang. Pindah ke belakang. Tadinya saya kan cuma berdua di depan. Karena nggak ada safety belt. Kijang kapsul baru, mungkin cari pasang safety belt. Sudah dipakai kijangnya. Saya bilang, pelanin mobil, saya mau ke belakang. Pas saya sudah merondang, mau ke belakang. Terfikirlah oleh saya, terlintas itu Pak Mutakin waktu meninggal deh, karena duduk di belakang, ngocong gitu, kehadiran. Nah, sudahlah, terjadi itu. Nah, supir nanya, nggak jadi Pak, nggak. Jadi udah yakin aja mau tabrakan itu. Maka tangan kiri saya megang ke pegangan tangan itu, tangan kanan megang bawah jok gitu. Mungkin si supir lihat ini orang apa gitu. Saya nggak ngomong ke supir, cuma bilang aja pelanin aja lah, nggak usah buru-buru. Kosong Pak katanya. Memang kosong, mau masuk Palembang ya. Yang ada mobil dari yang keluar yang ada banyak. Ya, tiba-tiba masuklah bus dari arah yang berlawanan itu masuk ke jalur kita. Dan hebatnya si bus itu bukannya kemudian berusaha masuk lagi ke jalurnya setelah melihat mobil kita, malah ditancap Pak. Nah kita mau hindar kemana? Ke kiri jurang, ke kanan ya mobil semua. Ya, saya di saat itulah saya katakan, ya Allah saya siap menghadap.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya alhamdulillah saya ingat semua, Pak. Jadi nggak sempat sampai nggak sadar, sehingga saya bisa mengendalikan yang mau mengeluarkan saya dari dalam mobil pocahkan. Susah, Pak. Udah kayak kerupuk dari mobil. Narik dari tangan, saya bilang jangan, tangan saya patah. Narik dari ini, oh sakit, saya bilang jangan, terus nanti ngebong. Ya, kurang lebih sejam di jalan menuju rumah sakit itu. Duduk tidak bisa, berbaring sakit. Dada kenapa? Rusuk saya 5 kena. Ini patah, ini rahang. Ya terus saja beristighfar, bertasbih, berzikir. Nah, begitu sampai di apa? Nah, itu masa kita UGD dapat infus lah, kayaknya saya bakal selamat ini, mau jadi mau tercikan. Saat itulah saya menangis dan saya berdoa pada Allah, ya Allah, apakah nanti kalau saya hari ini selamat gitu, saya kan tetap akan mati gitu. Masihkah nanti saya akan diberi kesempatan dulu beristighfar seperti ini? Kalau nanti engkau tidak akan izin kasih lagi kesempatan saya istighfar dulu, sekarang saja Allah. Perasaan saya waktu itu kalau harita cigana salaman, cigana gitu lah. Sejam setengah kita beristighfar dan aku gitu. Ya alhamdulillah selama 5 hari di sana nggak ditangani oleh rumah sakit itu. Dada saya yang sudah kempes sebelah itu biarkan, infus habis nggak ada yang ngeganti. Dan itu rumah sakit nasional swasta terbaik kedua, nasional terbaik se-Sumatera. Kenapa? Karena itu milik orang-orang Nasrani. Mungkin kehul, ada yang saya takbir, istighfar. Atau orang lalu mulai curiga, bahkan Kadit Lantasnya kebetulan saya kenal, datang ke rumah sakit. Kita sedang mencari gitu, siapa sebenarnya mereka gitu. Karena 4 yang ada di dalam bus cuma 4 orang dan 4-4-nya kabur.